ketemu lagi sama Seri Channel di Etnik Indonesia. Apa kabar teman-teman? Ini malam-malam ini ada tamu guys dari Malang. Jauh-jauh datang ke Etnik Indonesia bawa banyak banget pusaka ini. Mas Ibnu. Mas, gimana Mas kabarnya Mas? Baik. Ini udah baik di sekali. ini ya, udah dibeber pusaka-pusaka dari daerah Malang ini guys. Jadi Malang Mas Selatan. Ibnu ini dari mana? Malang Selatan. Malang Selatan ya. Dari Malang Selatan dan Mas Ibnu ini langganan nih, setiap minggu tuh datang 1 kali 2 kali ke kita bawa pusaka-pusaka dari daerah guys. Biasanya dari apa Mas? Dari orang-orang yang nggak terawat atau gimana Mas? Dari apa? Dari museum, dari pegadaian, dari toko bangunan. Dari apa biasanya? Dari orang-orang dusun itu. Oke, dari orang-orang desa. Ya ada teman-teman saya, ada komunitas di Lokasian. Malang. Lokasian. tuh. Iya, Itu. jadi dari teman-teman lokasian ya. Ya, dari Malang Selatan saya ada komunitas biasanya hari Senin sama Jumat ketemu mereka. Warung. Ya ketemu di warung, terus mereka kumpul. Bawa barang banyak Ya, dari banyak. daerah. Barang kita ambil. Ditarungkan di sana. Kadang-kadang tarung, kadang-kadang kita beli. Maksudnya tarung itu adalah kadang-kadang barter-barteran. Ya, guys. tukar-tukaran. Perputaran. Nah ini pusaka apa aja nih Mas? Boleh direview nggak Mas? Boleh, boleh. Ini ada yang bagus nih guys. Mas ini Mas Ya. direview Mas. Ini betok sombro Ini dapat dari daerah mana nih? sama Malang Selatan ini. Malang Selatan ya. Mm-mm. Betok sombro ini guys. Tapi ini yang putut kembar ya? Ya, putut kembar. Putut kembar dan masih belum warangan ya Mas ya? Ya, benar, Jadi dulu belum mungkin warangan. dapatnya berkarat terus Mas Ibnu bersihin. Ya, ini Cuman cuma belum tak sempat bersihin. diwarangin Belum ya? sempat diwarangin. Mantap. Ini ada Singosarian juga, bedok Singosari. Jadi di Malang itu adalah daerah Singosari guys. Makanya bedok-bedok yang ditemuin dari sana itu biasanya masuk era-era Singosari Mas. Ya, ini warangannya bagus tuh, Timo. Orang kaya Timo tapi udah digosok ya. Sudah. Kayu Warangannya Timo oranye lawasan udah digebek. Oke, ada lagi guys yang bagus nih ada ini nih, ada Nogo nih Mas. Ya. Ini dapat dari mana nih Mas? kayak. Sama juga dari teman-teman di Malang Selatan. Ini lo 13 Nogo Sosro ya, Bang? Nogo Rojo. Nogorojo ya. Nogo Rojo. Mas, kesulitannya apa Mas? Kalau misalnya di daerah Malang masih banyak nggak sih pusaka-pusaka daerah sana Mas? Tinggal 15% gitu. Sisanya ke kota semua. Ke sini semua. Enggak, masalahnya di daerah itu kadang-kadang ada orang-orang yang nggak mau ngerawat lagi Mas ya. Ya, benar. Jadi dari Sudah mungkin turun-temurun. turun-temurun terus nggak mau dirawat dari daerah-daerah. Ya, Nah kadang-kadang sama keturunan selanjutnya, generasi selanjutnya itu daripada nggak terawat mendingan Dijual, dimakan. dialihkan, ya benar. Daripada dibuang ke Sungai Berantas, lebih bagus kita lestarikan guys. Iya. Kayak sekarang ini ada komunitas di Malang itu yang berburu di daerah-daerah. Kalau misalnya ada orang yang nggak mau ngerawat lagi, mereka maharin, terus sama Mas Ibnu diwarangin lagi, digosok lagi waranganya gitu ya Mas? Ya benar. Pokoknya dari sini kita usahakan sudah ready. Udah Sudah ready. ready untuk dilelang. Nah inilah yang biasanya kita lelang ke teman-teman semua dari lokasi-lokasian. Tapi kita tetap seleksi lagi guys, mana yang istilahnya masuk, mana yang enggak. Karena Ya. kita juga menjaga supaya teman-teman juga bisa dapat pusaka yang terbaik ya Mas ya. Ya. Ini ada satu lagi, Bu. Oh ini ada Megantoro ini guys. Megantoro. Gendit. Kendit ya. Modelnya gendit. Megantoro lu 1 2. Kelengan nih guys. Lu 7. Lo 7. Ya. Mantap ini. Mantap. Tapi berarti sekarang ini ini Mas, Gimana, Bu? kesulitannya di sana itu semakin sedikit. Ya, semakin barangnya? sedikit, semakin langka dan teman-teman juga mengeluhkan kesulitan untuk nyari. Jadi di Malang Selatan sekarang sudah melebar ke arah Blitar, Malang Kota, terus ke Ndampit sampai Lumajang. Itu jadi teman-teman mulai keliling ke daerah memperlebar yang lebih kelilingan lebar ya. lagi guys. Ya, benar. Karena bisa jadi juga karena mungkin di daerah-daerah semakin banyak orang mau merawat juga Mas. Jadi nggak Ya. dimaharin. Mungkin sekarang informasi dari YouTube dari mana bahwa pusaka itu tidak semenyeramkan yang selama ini orang pikir. Oh ternyata pusaka itu harus dilestarikan, dirawat. Semakin banyak penduduk-penduduk di desa-desa mulai tergugah hatinya untuk ngerawat. Akhirnya Mas Ibnu nggak dapat barang. Bisa jadi kayak gitu juga guys, ya kan? Dulu seminggu 2 kali ya, guys. Dulu seminggu 2 kali, sekarang seminggu sekali guys. Dan sekali, biasanya itu banyak ini sampai penuh ini. Tapi nggak apa-apa Mas, pada intinya kita itu pengen untuk pusaka yang nggak terawat dari desa-desa itu Ya, bisa kembali dirawat, dilestarikan.
Nah dari situ kita maharin. Nah kita kembalikan lagi nih ke teman-teman semua yang mau ngerawat supaya semakin banyak orang-orang di Indonesia yang ikut serta dalam pelestarian pusaka. Karena pusaka itu penting guys. Pusaka itu sebagai jati diri bangsa yang harus kita lestarikan. Pusaka juga mempunyai nilai nilai seni, nilai historis, nilai investasi juga semakin lama semakin langka dan nilainya semakin bertambah. Contohnya Mas, zaman dulu mungkin kira-kira 5 tahun yang lalu harganya sama sekarang semakin tinggi nggak Mas? Pusaka semakin tinggi sekarang. Semakin tinggi guys, karena semakin langka. Semakin langka harganya, nilainya semakin tinggi, dan untuk teman-teman yang merawat pusaka sebenarnya adalah bagian juga dari investasi. Semakin hari nilainya semakin bertambah. Jadi kalau misalnya mau dimaharin nilainya bisa berlipat-lipat guys. Itu keuntungan juga ya dalam merawat pusaka. Di sisi lainnya pusaka ini mengandung sisi spiritual. Yang mana orang yang merawat pusaka, kita merawat juga doa-doa dari sang empunya. Kita mendapatkan doa-doa dari sang empu. Kita itu istilahnya kalau empu dulu berdoa supaya kita mendapatkan berkat ya dari pamornya, itu misalnya pamor Wosuta atau pamor pendaringan keba kayak gini ya. Ini pamor pendaringan keba. Ini adalah artinya pamor yang bisa membawa orang menuju kepada kematangan dalam ekonomi. Ya, semakin banyak pusaka, semakin banyak doa. Semakin banyak pusaka, semakin banyak doa katanya Mas Ibnu guys. Nah, pusaka-pusaka kayak gini ini zaman dulu benar-benar dirawat guys, dan harusnya pusaka ageman. Iya, di era sekarang juga kita harus semakin merawat juga ya. Oke Mas, berapa ini semua Mas? Berapa Bu? Seperti biasa aku. Seperti biasa ya. Jadi kita pilah-pilah dulu guys, kita lihat dulu guys. Ini ada betok Singosari juga, tapi ini masih cukup utuh. Wah ini bagus nih guys, cuman nggak ada ini ya, nggak ada handle-nya. Warangkanya baru. Ini ada keris sepang, belum diwarangin tapi masih bagus banget. Panjang bilanya 40 cm. 40 cm lebih. Ini ada dapur jala. Wah ini senenganku ini Mas. Jos. Jala apa sinom Bu? Jala masih Mas. Kalau sinom ada kembang kacang. Ini ada segalo guys. Dapur segalo sempono. Ini tadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 juta. 18 juta katanya. Kita tawar guys. Gimana kalau 15 Mas? Waduh, 15. Ini mau ngambil untung banyak nggak bisa ya di Korea. Tapi karena apa ya, uri-uri ini ya, uri-uri budaya ya. Karena ada beberapa yang kita harus warangin lagi, ada beberapa yang kita harus ganti warangkanya mungkin yang nggak pakem. Kita rawat lagi Mas. Kayak gini kan nggak ada landeannya nih, kita kasih landean. Cuma ini yang nggak ada landean. Ya. Gimana? Deal? Oke. Guys, deal guys. Pulang dapat duit banyak ya. Oke Mas, closing Mas. Tambahan aja untuk teman-teman ya. Saya paling seneng itu dapat pusaka kalau di di kotak, di kotak ya, petian ya. Karena kan mesti nggak terawat ya. Terus kita ambil, kita rawat, dan kita alih rawatkan ke pemilik baru yang bakal akan merawat keris itu sendiri ya gue ya. Begitu. Oke guys, itu video kita. Mudah-mudahan pusakanya bisa kita rawat lagi, dan kita nanti akan lelang setiap hari. Kita ada lelang di Ethnic Indonesia Channel, ada juga di TikTok Ethnic Indonesia, ada juga di Instagram. Buat teman-teman yang suka dengan pusaka-pusaka, ingin ikut serta dalam melestarikan pusaka, jangan lupa ikut acara lelang kita. Dari sana kamu akan bisa belajar dapur, pamor, pakem, dan juga ada bonus-bonusnya, ada hadiah-hadiahnya di sana. Kamu bisa langsung dapat pusaka dengan open bid hanya 100.000 guys. Coba ikutin lelang kita kalau ada waktu setiap hari. Dari Senin sampai Senin ya sekarang ya, nggak ada libur ya. Nah buat teman-teman yang mungkin punya pusaka di rumah yang mungkin nggak terawat, yang mungkin nggak mau ngerawat lagi, daripada kamu biarkan berkarat atau nggak ada orang yang mau memperhatikan pusakanya, kamu bisa kontak ke nomor ini. Kita mau untuk memahari pusaka kamu. Jadi kamu bisa langsung bawa ke sini kayak Mas Ibnu, bawa langsung pusakanya.
atau kamu bisa kontak di nomor admin. Nanti kita akan lihat apakah pusaka itu bisa kita maharin. Nah, buat teman-teman yang ada pusaka yang nggak mau rawat, boleh hubungi kita. Oke guys, itu aja ya. Ngeri ini. Ini keren. Apa? Keren. Yang kita akan lelang hari ini. Goju merenges. Tangkanya waranges. Salah Makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya. Salam budaya.